Pariwisata berkelanjutan pada dasarnya, pariwisata menghargai hal-hal yang paling berharga di dunia kita. Misalnya, pemandangan yang menakjubkan, marga satwa, sejarah, budaya, dan manusia. Pariwisata dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal, menyediakan pekerjaan berkualitas baik, peluang usaha, dan dana untuk konservasi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, pariwisata dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan setempat, sehingga menimbulkan masalah jangka panjang bagi penduduk setempat yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan pariwisata di destinasi tersebut. Pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaannya berpedoman pada kode etik kepariwisataan dunia yang untuk mewujudkan pariwisata yang bertanggung jawab. Pada pariwisata berkelanjutan memfokuskan bahwa masyarakat lokal harus terlibat dalam kegiatan pariwisata, serta berbagi dengan adil aras manfaat yang didapat baik dalam ekonomi, dari sisi sosial ataupun budaya, dan terkhusus pada penciptaan lapangan pekerjaan langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar wisatawan tidak menerapkan pariwisata berkelanjutan. Kenapa? Karena lebih dari rata-rata wisatawan berpartisipasi dalam pariwisata massal yang menawarkan paket hotel, kapal pesiar, pesta pantai, dan lain sebagainya, di mana pembangunan berkelanjutan memberikan interaksi dengan lingkungan dan budaya lokal. Pariwisata massal berfokus pada menghasilkan pendapatan. Pariwisata berkelanjutan itu sangat penting karena motif utama pariwisata berkelanjutan adalah untuk mendorong pertumbuhan positif bagi perkembangan negara dan wilayahnya. Kita semua tahu beberapa banyak pelancong menyuntikkan jutaan hingga miliaran ke luar negeri yang jauh dari rumah. Dan karena ini, pariwisata dapat menjadi satu-satunya faktor perubahan ekonomi dan lingkungan yang tidak stabil. Saat wisatawan mengunjungi tempat itu, ada kewaspadaan tinggi terhadap pemberantasan ekosistem dengan polusi, kejahatan lokal, dan kerusakan ketidakpekaan budaya. Jadi, pariwisata berkelanjutan sangat dibutuhkan di sini. Dengan konsep pariwisata berkelanjutan, kita dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif yang dapat kita timbulkan terhadap lingkungan. Adapun pariwisata berkelanjutan diharapkan untuk menerapkan yang pertama ada ekoturism. Ekoturism merupakan pembangunan pariwisata yang mendatangkan wisatawan, namun tetap membatasi jumlah wisatawan yang datang dan peduli terhadap lingkungan wisata sekitar. Yang kedua ada ekokultural. Pariwisata ekobudaya yang disajikan di sini sebagai konsep di mana aspek ekologi dan budaya yang digabungkan untuk membuat situs bagi wisatawan. Hal ini diusulkan sebagai cara bagi masyarakat dengan sumber daya dinyatakan sebagai budaya atau ekologi untuk mengembangkan. Keberlanjutan dan partisipasi keduanya penting bagi masa depan jangka panjang dari bentuk pariwisata. Dan yang ketiga ada desa wisata. Desa wisata merupakan sebuah kawasan pendesaan yang memiliki keunikan dan karakteristik khusus untuk menjadi destinasi wisata. Antara lain, lingkungan bernuansa alami, tradisi dan budaya masih dipegang masyarakat, makanan khas, sistem pertanian, dan sistem kekerabatan. Desa wisata sebagai daerah tujuan wisata tentu perlu ditunjang dengan fasilitas yang memandai bagi para wisatawan. Dampak pariwisata berkelanjutan. Yang pertama ada dampak lingkungan. Kualitas lingkungan, baik alam maupun buatan manusia, sangat penting untuk pariwisata. Namun, hubungan pariwisata dengan lingkungan itu rumit.
Ini melibatkan banyak kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Banyak dari dampak ini terkait dengan pembangunan infrastruktur umum seperti jalan dan bandara, dan fasilitas pariwisata termasuk resort, hotel, restoran, toko, dan lapangan golf. Dampak negatif pembangunan pariwisata dapat secara bertahap merusak sumber daya lingkungan yang menjadi andalannya. Yang kedua, ada dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya pariwisata yang dijelaskan di sini adalah pengaruh hubungan langsung dan tidak langsung dengan wisatawan kepada masyarakat tuan rumah dan interaksi dengan industri pariwisata. Karena berbagai alasan, komunitas tuan rumah seringkali menjadi pihak yang lebih lemah dalam interaksi dengan tamu dan penyedia layanan mereka, memanfaatkan pengaruh apapun yang mungkin mereka miliki. Pengaruh ini tidak selalu terlihat karena sulit diukur, bergantung pada penilaian nilai dan seringkali tidak langsung atau sulit diidentifikasi. Dan yang ketiga, ada dampak ekonomi pariwisata. Industri pariwisata menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi negara tuan rumah dan negara asal turis. Khususnya di negara berkembang, salah satu motivasi utama suatu daerah untuk mempromosikan dirinya sebagai destinasi pariwisata adalah peningkatan ekonomi yang diharapkan. Seperti dampak lainnya, perkembangan ekonomi yang masif ini membawa konsekuensi positif dan negatif.